Stephen Johnson syndrome dan toxic epidermal necrosis atau disebut dengan TEN atau disebut dengan SSC. Nah, penyakit ini yaitu penyakit yang menyerang pada area kulit berupa pengelupasan pada kulit, bisa menyerang dari 50% lebih yang disebut dengan TEN. Jadi terjadi pengelupasan seperti orang kena luka bakar. Dan kelainan ini tidak hanya mengenai kulit saja, bisa juga mengenai pada mukosa orifisium, yaitu pada mukosa mata, mukosa mulut sampai mukosa daripada kelamin. Sehingga tentunya pada mata tampak ada menjadi fotofobi, menjadi matanya merah, lakrimasi, ada kotoran mata, dan juga tampak penderitaannya perih. Baik, untuk pendahuluannya, CSJS atau Stephen Johnson syndrome dan toxic epidermal necrosis atau yang biasa disebut dengan TEN adalah kedaruratan dermatologi yang ditandai dengan nekrolisis dan pengelupasan epidermal yang meluas. Penyebabnya dapat berupa infeksi atau reaksi obat. Kasus ini termasuk pada kasus yang jarang dan dapat menyebabkan berbagai macam komplikasi seperti sepsis hingga kematian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa semua, kali ini saya bersama dengan Diva Isti Hairuna akan memberikan presentasi yang cukup berbahaya, yaitu penyakit kulit, termasuk pada kegawat daruratan penyakit kulit. Dan penyakit kulitnya seperti apa? Yaitu disebut dengan Stephen Johnson syndrome dan toxic epidermal necrosis atau disebut dengan TEN atau disebut dengan SSC. Nah, penyakit ini yaitu penyakit yang menyerang pada area kulit berupa pengelupasan pada kulit, bisa menyerang dari 50% lebih yang disebut dengan TEN. Jadi terjadi pengelupasan seperti orang kena luka bakar. Dan kelainan ini tidak hanya mengenai kulit saja, bisa juga mengenai pada mukosa orifisium, yaitu pada mukosa mata, mukosa mulut sampai mukosa daripada kelamin. Sehingga tentunya pada mata tampak ada menjadi fotofobi, menjadi matanya merah, lakrimasi, ada kotoran mata, dan juga tampak penderitaannya perih apabila melihat. Selain itu pun pada mulut akan mengganggu, menjadi susah menelan, ya, dan kemudian juga pada area kelamin tentu ada luka dan perih di area situ. Jadi di sini adalah penyakit yang bukan hanya pada luar saja, bisa mengenai bagian organ dalamnya, karena bisa terjadi juga perdarahan di organ dalam. Sehingga penyakit ini tidak bisa sembarangan, harus dirawat di rumah sakit apabila sudah menjadi gejala gangguan sistemiknya. Misalnya ada gangguan kesadaran atau ada gangguan dehidrasi, karena penguat kulit pun akan menyebabkan dehidrasi pada kulitnya. Jadi penyakit ini bisa menyebabkan kematian, pemirsa. Dan pemirsa, penyakit ini banyak dipengaruhi oleh karena obat. Oleh itu hati-hati ya pada orang yang punya riwayat alergi dan obat-obatan, harus dicatat obat apa yang menyebabkan alergi, karena agar tidak terhindar atau agar tidak terkena dengan penyakit seperti ini. Diikuti videonya agar bermanfaat dan di-sharekan kepada orang banyak agar tidak lagi terjadi penyakit dengan SSC dan TEN. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diva Isti Hairuna dengan NPWP 11 2021 atau 110 2018 yang akan mempresentasikan referensi saya yang berjudul perbedaan SJS dan TEN. Sebelumnya terima kasih kepada Dr. Nenden spesialis kulit dan kelamin yang telah hadir sebagai pembimbing, dan juga teman-teman dari Rumah Sakit Kabupaten Bekasi dan juga Rumah Sakit Yarsi. Baik, untuk pendahuluannya, CSJS atau Stephen Johnson syndrome dan toxic epidermal necrosis atau yang biasa disebut dengan TEN adalah kedaruratan dermatologi yang ditandai dengan nekrolisis dan pengelupasan epidermal yang meluas. Penyebabnya dapat berupa infeksi atau reaksi obat. Kasus ini termasuk pada kasus yang jarang dan dapat menyebabkan berbagai macam komplikasi seperti sepsis hingga kematian. Yang pertama, untuk definisinya, Stephen Johnson syndrome dan toxic epidermal necrosis adalah kedaruratan dermatologi yang ditandai dengan nekrolisis dan pengelupasan epidermal yang luas. Sindrom tersebut dapat mengancam kondisi kulit yang mengakibatkan kematian sel-sel kulit sehingga epidermis mengelupas dan memisahkan dari dermis. Sindrom ini dianggap sebagai hipersensitivitas kompleks yang mempengaruhi kulit dan juga selaput lendir. Lanjut untuk epidemiologinya,
insiden dari SDS dan TEN ini sebenarnya jarang dijumpai. Dengan keseluruhannya diperkirakan hanya 2 sampai 7 kasus per 1 juta orang per tahun. Kemudian, SDS dan TEN dapat terjadi pada semua usia, namun, tapi insidensinya bertambah di atas dekade keempat dan sering terjadi pada wanita. Yang disebutkan juga tadi, peningkatan risiko pada usia di atas 40 tahun, kemudian mortalitas mortalitas penyakitnya, sebaik 10% untuk SDS dan 30% untuk TEN. Kemudian, semakin bertambahnya usia, komorbiditas signifikan dan luasnya permukaan tubuh yang terlibat akan berkaitan dengan prognosis yang semakin buruk. Kemudian untuk etiologinya, umumnya disebabkan oleh obat-obatan atau sebagai reaksi dari obat-obatan. Berikut ini ada daftar dari obat-obatan yang biasanya menyebabkan, pada SDS atau TEN. Ini ada anti-epilepsi, antara lain lamotrigin, phenytoin, carbamazepine, asam valproate, phenobarbital, kemudian ada NSAID, allopurinol, nevirapin, kemudian pada, beberapa antibiotik dan juga, immune checkpoint inhibitors. Kemudian ada juga disebabkan oleh infeksi, sebenarnya ada beberapa bakteri-bakteri penyebabnya dan juga bisa juga disebabkan oleh virus, namun, salah satu bakteri yang menyebabkan paling utama dari SDS-10 ini ada Mycoplasma pneumonia. Kemudian, dikaitkan juga bahwa ada laporan dari beberapa penelitian bahwa pada anak-anak yang melakukan imunisasi, dapat terjadi SDS-10 setelah imunisasi. Kemudian selanjutnya untuk patofisiologinya, jadi di sini, dari penjawab-penjawab yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu ada obat-obatan, kemudian ada infeksi, kemudian ada imunodefisiensi, kemudian ada predisposisi dari gen-gen. Kemudian di sini terjadi hipersensitivitas, di sini hipersensitivitasnya biasanya, dimediasi oleh sel sitotoksik, kemudian di sini maka terjadi adanya gejala prodromal, di mana ada gejala seperti, demam, malaise, artralgia, dan mulai timbul adanya erupsi atau rash. Kemudian selanjutnya di sini, terjadi keterkaitan pada sel-sel imun lain. Di sini ada, sekresi granulisin, kemudian di sini ada, sitotoksik CD8, kemudian juga ada, Fas-ligan atau dari TNF, kemudian ada juga kerusakan epitel. Nah, di sini yang nanti akan menyebabkan apoptosis dari keratinosit, maka muncul adanya rash prodromal, kemudian menyebabkan ada lesi, kemudian di sini terjadi adanya, epidermal necrolysis yang nanti akan dibagi menjadi, 3 sesuai dari BSA atau body surface area-nya. Kemudian di sini dari kerusakan epitelnya maka akan timbul, beberapa gejala, di sini ada eritema yang irregular, kemudian ada muncul target lesi, kemudian, ada penyebaran simetris, kemudian melibatkan dari lebih dari membran mukosa. Kemudian ada bulah, kemudian ada batuk, kemudian juga ada ulcerasi pada mukosa, kemudian, bisa, terkait pada konjungtivitis, kemudian ada dysuria dan juga anemia. Selanjutnya ini untuk manifestasi klinisnya. Jadi yang pertama ada gejala prodromal yang sudah disebutkan sebelumnya, adanya demam, malaise, sakit tenggorokan, dan batuk pada sebagian besar kasus. Kemudian ada juga gejala pada kulit, jadi biasanya bersifat universal, jadi ada hampir seluruh semua tubuh. Kemudian muncul sebagai makula eritematosa atau lesi target atipikal. Lesi target atipikal itu adalah lesi yang memiliki 2 zona dan umumnya pada bagian ada 2 perbedaan warna, ada yang lebih gelap dan lebih terang. Kemudian pada, bagian tubuh bisa terjadi eritema, kemudian ada, tanda Nikolsky positif pada bulanya. Kemudian ini, untuk gambarannya, jadi di sini yang pertama di sini, ada tampak bulan dan kemudian ini, sudah dilakukan Nikolsky sign. Kemudian di sini juga, ada gambaran, ini kalau misalnya, sudah meluas untuk pengelupasannya, kemudian ini bisa juga timbul sebagai vesikel atau bisa sampai bulan. Kemudian di sini, pada munculnya eritema. Kemudian di sini, selanjutnya ada manifestasi klinis yang lain selain pada kulit, yaitu biasanya, melibatkan ada beberapa membran mukosa lain seperti mulut dan juga okular atau mata. Pada mulut sering terjadi adanya mukositis, ulcerasi, kadang-kadang juga bisa timbul seperti adanya krusta, kemudian juga ada, tampilan, seperti peradangan. Kemudian pada mata dapat muncul adanya hiperemia konjungtiva, pengelupasan epidermal total pada permukaan okular. Selain itu bisa timbul hingga ada fotofobia. Ini untuk gambaran dari, mukosa mulut dan juga pada, mata yang terkena. Di sini bisa tampak adanya erosi, kemudian di sini juga, pada mata dan ini mulut yang terkena, di sini bisa adanya erosi yang masif, kemudian juga, tampak ada krusta, kemudian ada biasanya pasien ini suka muncul fotofobia.
Kemudian selanjutnya ini untuk perbedaan dari SDS dan TEN-nya sendiri, biasanya SDS dan TEN ini, sebenarnya secara klinis sama, cuman dibedakan dari, eee luasnya yang terkena. Jadi kalau misalnya SDS sendiri ini basic masih kurang dari 10%, namun kalau misalnya yang TEN ini, dia sudah lebih dari 30%. Kemudian, keduanya juga terdapat, lesi target yang atipikal dan juga, terdapat makula. Kemudian, berikut adalah untuk cara diagnosisnya. Jadi yang pertama melakukan anamnesis. Jadi anamnesis yang paling utama itu adalah menanyakan, riwayat penggunaan obat pada pasien. Kemudian, di sini ada obat-obatan misalnya seperti yang obat-obat sistemik yang sudah dijelaskan, kemudian apakah juga ada kontak obat pada kulit yang terbuka. Kemudian selanjutnya juga, eee, jangka waktu dari pemberian obat itu sampai timbulnya kelainan itu. Kemudian ada juga faktor-faktor yang harus ditanyakan seperti yang dijelaskan pada etiologinya, seperti misalnya ada infeksi, baik pada mikoplasma, kemudian apakah pasien tersebut terutama pada anak-anak sebelumnya melakukan imunisasi. Kemudian selanjutnya untuk pemeriksaan fisik biasanya, SDS dan TEN ini ditandai dengan keterlibatan kulit dan membran mukosa. Kemudian, ditemukan biasa dari eritema, vesike, papul, erosi, ekskoriasi, krusta kehitaman, kadang purpura, dan epidermolisis. Dan disebutkan ada juga Nikolsky sign positif yang bisa pada gula. Kemudian, ada kelainan mukosa biasanya pada 2 tempat, yaitu biasanya pada, Eee, oral dan juga okular. Kemudian juga ada gejala ekstrakutaneus atau prodromal seperti demam, nyeri, dan lemah pada badan. Kemudian ada keterlibatan organ lain yang bisa terkena seperti area paru-paru, kemudian ada komplikasi ke organ pencernaan. Kemudian untuk pemeriksaan penunjangnya bisa dilakukan pemeriksaan hematologi rutin, urea serum, analisis gas darah, dan gula darah sewaktu, uji kultur bakteri dan kandida dari 3 area lesi kulit pada fase akut. Kemudian selanjutnya ada pemeriksaan histopatologis apabila merasa diagnosisnya meragukan, kemudian, dapat dilakukan uji tempel, kemudian juga dapat dilakukan uji in vitro dengan drug specific lymphocyte proliferation assays. Kemudian ini untuk gambaran histopatologinya pada pasien dengan SJSTEN, jadi di sini terdapat, penebalan dari nekrosis epidermal, kemudian ada autokeratotik dari stratum corneum. Kemudian ini untuk diagnosis banding pada epidermal necrolysis atau SD-stent tersebut. Jadi biasanya ada erythema multiforme majus, yang biasanya muncul kemerahan hampir seluruh badan, kemudian ada varicella. Kemudian juga bisa dikaitkan juga dengan AGEP atau acute generalized exanthematosus pustulosis. Ini biasanya dari reaksi obat, kemudian juga ada generalized bullous fixed drug eruption. Kemudian ada diagnosis banding lainnya, ada paraneoplastic pemphigus, linear igea disease, pressure blister after coma, dan kemudian reaksi fototoksik. Kemudian juga bisa dibanding juga kan dengan sindrom Staphylococcus scarlet skin, kemudian juga ada nekrosis kulit dari DIC. Kemudian, pada tata laksananya dari non farmakologinya, yang paling utama adalah menghentikan obat yang dicurigai sebagai penyebab apabila sudah diketahui adanya, riwayat penggunaan obat sebelumnya. Kemudian yang paling utama juga di sini adalah pertahankan keseimbangan cairan dan elektrolit, karena pada pasien dari SDST sendiri ini dikaitkan dengan adanya kehilangan cairan. Kemudian, penanganan kulit yang mengalami epidermolisis, jadi perawatan kulit seperti kompres, kemudian mencegah infeksi sekunder. Kemudian melakukan nutrisi secara enteral pada fase akut. Lanjutan untuk farmakologinya, di sini ada beberapa terapi yang bisa diberikan. Yang pertama ada kortikosteroid, namun kortikosteroid ini sebenarnya tidak, terlalu dianjurkan untuk, diberikan secara sendiri, maka harus diberikan biasanya di terapi yang selanjutnya yaitu imunoglobulin intravena. Kemudian dapat dilakukan plasmaparesis, kemudian pemberian agen antitumor necrosis factor, dan juga, terakhir yaitu pemberian antibiotik. Antibiotik ini biasanya diberikan apabila pasien sudah terdapat, infeksi sekunder. Kemudian untuk komplikasinya, pasien dapat, terjadi sepsis, kemudian ada gangguan stres pasca trauma karena akibat, kelainan tersebut, karena kan ini merupakan, cukup mengancam nyawa ya. Kemudian selanjutnya ada keterlibatan okular, tadi, bisa sampai gangguan penglihatan, kemudian adanya hipopigmentasi maupun hiperpigmentasi dari kulit akibat, bekas luka yang sudah terjadi, kemudian bisa terjadi disparonia. Dan untuk prognosisnya, jadi ini bisa berlangsung 5 sampai 7 hari, kemudian fase pasien mengalami plateau
yang sesuai dengan revitalisasi progresif. Kemudian angka kematian pada anak-anak sangat rendah dibandingkan dengan orang dewasa yang lebih tua. Kemudian prognosisnya tidak dipengaruhi oleh penyebab reaksi, kemudian apakah obat atau infeksi atau kausalitas sendiri diketahui, jenis dosis obat, atau adanya infeksi HIV. Selanjutnya ini untuk prognosisnya juga dikaitkan juga dengan skor 10, di mana di sini kriterianya ada usia 40 tahun, kemudian heart rate, kemudian adanya malignansi atau keganasan, kemudian keterlibatannya dari body surface area, kemudian ada serum urea, level bikarbonat, dan juga kadar dari glukosa serum. Ini harus dihitung skor 10-nya, dan apabila skor 10 sampai parah, maka prognosis semakin buruk. Selanjutnya untuk kesimpulannya, jadi SJS ini adalah kedaruratan dermatologi yang ditandai dengan nekrolisis dan pengelupasan epidermal yang meluas. Penyebabnya dapat berupa infeksi atau reaksi obat, merupakan kasus yang jarang, dan gejalanya dapat mengenai kulit atau mukosa lain, terutama mulut dan mata. Tata laksana dapat berupa mempertahankan cairan, pencegahan infeksi sekunder, dan pemberian kortikosteroid. Setelah itu dapat menyebabkan berbagai macam komplikasi seperti sepsis hingga kematian. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi yang sudah disampaikan bagaimana penyakit pada kulit karena terjadi reaksi hipersensitivitas atau reaksi yang berlebihan pada seseorang karena pengaruh obat, bisa juga karena infeksi yang menyebabkan kelainan pada kulit yang menimbulkan kegawatan pada kulit. Jangan lupa pemirsa di subscribe, like, share, dan komen.